teman-teman, balik lagi kita hari ini di Share and Talk Behind the Curtain Day 2. Hari ini kita akan ngebahas tentang musik ya. Dan kalau yang tune in kemarin pasti udah tahu dong ini siapa. Ini maestro kita, music director kita, Kak Andreas Lazuardi. Yeay, tepuk tangan. Sebelum kita langsung dive in, tanpa basa-basi kita doa dulu kali ya, supaya lebih ngeresep gitu ke dalam iman kita, apa yang kita akan bicarakan hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan yang telah Kau ciptakan. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai kesempatan ini Tuhan untuk bisa sharing Tuhan bersama teman-teman kami Tuhan, apa yang kami pelajari selama ini Tuhan. Tuhan, semoga semua yang kita pelajari hari ini, kita sharingkan hari ini Tuhan, dapat tertanam Tuhan di dalam hati dan otak teman-teman supaya bisa diimplementasikan Tuhan untuk ujung-ujungnya juga semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu selalu Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang tertahta hari ini Tuhan di atas pembicaraan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung lompat masuk. Let's jump in gitu ya. Seperti yang kemarin malam udah disampaikan, kalau misalnya kalian tune in kemarin, itu ada berapa orang itu kemarin ya? 9. Rame pokoknya, 9 orang. Dan kemarin itu all team session, jadi ngomongin dari musik, dari vokal, dancer, bahkan sampai multimedia, procurement, bahkan desain, kostum. Tapi kemarin kan itu cuma kayak sneak peek gitu ya Kak. Hari ini kita tuh bakal benar-benar dive in ke dalam teknisnya dan detailnya gitu. Kalau musik dalam satu konsep kreatif dan juga ibadah hari Minggu biasa tuh seperti apa sih gitu. Jadi hari ini kita langsung perkenalan aja ke Kak Andreas. Boleh ceritain sedikit gak sih kegiatan Kak Andreas nih sehari-hari di luar hari Minggu, di luar gereja? Salam teman-teman semua yang lagi menyaksikan. Aku di kegiatan sehari-hari seorang profesional musician yang pasti bermain musik lah ya. Iya, masa main bola ini? Bola sepak. Iya, bola sepak. Nah, terus aku memang di musik udah dari SMA udah musik. Wow. Sampai kuliah musik juga dan sekarang bekerja di bidang musik juga sih. Kayak begitu, kegiatan sehari-hari. Professional musician banget gitu ya di luar gitu. Jadi skill yang dibawa ke dalam pelayanan pun skill yang didapatkan secara profesional gitu ya. Yes, betul banget. Good. Nice. Oke, mungkin aku juga mau langsung jump in lagi. Seperti kemarin kita udah sempet ngomongin step-step untuk special performance kalau di gereja kita ada acara ya Kak. Dan aku jujur juga penasaran banget gitu loh, gimana sih caranya. Kak Andreas kan kemarin ngomong bahwa cuma dikasih skrip gitu sama Cime, sama Koyan gitu. Dan gimana sih caranya dari ngambil satu lembar yang kata-kata doang tuh bisa jadi diubah jadi not-not balok, jadi aransemen, jadi konsep-konsep musik yang sudah ditampilkan gitu selama ini di gereja kita gitu. Oke. Bicara soal format dan konsep musik kali ya. Kalau aku dari skrip yang ada, pertama kali aku nentuin dulu baca dulu sih yang pasti alur ceritanya mau bagaimana. Terus kira-kira dinamika dalam pertunjukannya mau seperti apa. Baru aku nentuin format dan konsep musiknya. Mungkin kadang kita bisa band sama string ensemble atau big band atau orkestra ya yang paling kita sering pakai di setiap ulang tahun sih orkestra. Nah setelah itu baru aku masuk ke dalam sesi aransemen. Nah kayak mulai mikirin nih mau alur ceritanya mau seperti apa, dinamikanya mau seperti apa. Otomatis kan kita perlu bawa jemaat yang datang ke ibadah supaya dapat yang kemarin Cime bilang dengan 15-20 menit kita harus sampein pesan yang maksudnya harus tersampaikan ya pesannya yang ada di pertunjukan tersebut. Nah itu benar-benar tantangan banget. Pastinya. Dengan durasi yang minim tapi harus memberikan kesan dan pesan kepada jemaat yang menonton dan mendengarkan bisa diberkati. Nah paling kalau aku di aransemen ya, aku yang pertama kalau udah ada lagu aku ke nada dasar, pasti nyari nada dasar dulu sesuai dengan penyanyi, dengan solis yang ada seperti apa. Nah baru aku akan masuk ke dalam
aku bikin draft musik kira-kira. Aku biasa kalau bikin musik yang special presentation, aku selalu bikin by part. Jadi part 1, part 2, oke ada beberapa part tergantung dari ceritanya tersebut. Nah, terus setelah dari part itu aku masih nulis sih, belum nulis nada ya. Saya belum nulis musik gitu, Jadi nulis apa? masih kayak pengennya gini nih di part ini, pengennya part 2 ada elemen ini nih. Jadi kayak masih draft kertas gitu. Nah, baru dari situ aku buat catatan aku supaya ada benang merah, baru aku masuk ke sesi production. Tapi part-part yang ditulis di kertas itu juga berdasarkan dengan konsep yang kira-kira dimatangkan, didapat gitu ya? Iya benar, berdasarkan skrip yang dikasih oleh dari Cime sama Koyan. Nah dari skrip itu aku bikin coret-coretan lagi sendiri untuk menentukan time code, untuk menentukan part, untuk menentukan dinamika begitu. Baru aku masuk ke dalam musik production. Nah di situ baru mulai deh mencari ide itu. Nah, baru bisa mencari ide, aku baru mikirin kayak, oh di sini kira-kira lagunya masuknya di sini ya. Terus nanti dancernya masuknya di sini gitu. Nah, terus kadang juga karena aku bikin musik juga ada elemen-elemen lain di tim kreatif, ada dancer, ada multimedia. Nah, kadang juga aku menunggu masukan dari mereka kayak si dancers aku pengen ada kayaknya di bagian ini boleh deh ada tarian kayak gini, ada gimmick seperti ini. Nah baru aku juga bikin musik supaya memperkuat gimmick tersebut buat men-support gitu iya ya. benar, buat men-support. Dan aku bilang yang kayak kemarin yang aku sampein misalnya musik ada aksen musik tanpa adanya aksen acting, tanpa adanya sound, tanpa adanya dancer atau multimedia yang memberikan elemen yang sama, memberikan aksen yang sama, itu nggak ada apa-apanya, kayak biasa aja orang dengerinnya. Nah, berarti memang dari awal tuh gak bisa gitu lah ya Kak jalan sendiri dari Gak awal bisa. pun konsep itu harus sama-sama dimatangkan dan disetujui oleh semua tim Semua member tim member, gitu ya, bener. supaya support itu enak gitu. Oh, aku support kamu di sini, kamu support aku dengan tarian mungkin di bagian ini waktu aku mau naik gitu ya. Bener. Oke, tapi aku agak mundur sedikit Oke. nih. Aku tuh masih penasaran gitu. Gimana caranya misalnya kayak kemarin kan dibahas tentang tema metamorfosis gitu. Iya. Gimana coba dari tema metamorfosis terus Kak Andres tuh misalnya langsung apakah kebayang kayak oh ini mungkin pakai string enak nih atau kayak atau band aja atau oh di sini nih malah harus pakai alat musik tiup gitu biar lebih. Nah dapet gitu itu gimana gitu Kak? Nah, dapet ide tuh yang pertama sih aku dulu sempat belajar namanya organologi musik ya. Maksudnya sedikit teori dikit ya. Organologi musik itu kayak ilmu yang kayak ngasih tahu instrumen ini tuh karakternya apa. Terus instrumen ini tuh sifatnya apa, dia bisa cocok dengan nuansa seperti apa sih, cocok dengan musik apa gitu. Nah, terus range dari alat musik juga menentukan bahwa untuk membawakan suasana. Nah, terus yang pasti sih dengerin banyak musik ya. Oh iya. Sebagai ide ya, mau musik apa aja sih aku dengerin, sampai dangdut, musik pop, musik rock, klasikal, terus kayak Disney gitu, yang musik-musik yang Broadway gitu-gitu ya. Aku semua dengerin supaya dapat influence yang bagus. Nah, dari situ aku mulai kayak inget mau bikin misalnya kayak metamorfosis ya. Aku inget nih pernah dengerin musik ini ya. Oh, nuansanya cocok kayaknya deh buat acara yang ini nih misalnya. Nah, aku kayak ambil konsep musiknya. Aku oh begini ya pemakaian melodinya, terus progresi chordnya kayak gini. Manis ya gitu ya, oh enak ya ternyata bisa ngegambarin bahwa kayak kepompong jadi kupu-kupu jadi besar gitu gimana. Nah itu aku cukup banyak dengerin musik sih buat jadi inspirasi. Memang setiap musik tuh punya vibe yang berbeda dan bisa ngebawa kita ke dalam satu feel yang berbeda gitu, kayak progresif kah, kayak down atau gimana gitu ya. Berarti juga dari yang tadi Kandes kan sempat sebut dangdut. Apalagi itu pop, rock,
gospel gitu. Jadi untuk suatu special presentation tuh nggak harus selalu megah dengan orkestra yang kayak mirip ya gimana sih kayak musik klasik gitu loh yang kayak megah gitu. Bahkan dangdut pun bisa ada influence-nya gitu ke dalam satu special presentation. Bisa banget. Dalam satu special presentation yang aku tadi bilang, terkadang aku pakai string ensemble. Nah, itu melihat bahwa kayaknya di dalam special presentation yang kali ini aku nggak butuh yang karakter brass atau karakter alat tiup yang sangat kuat gitu untuk mendukung musik yang aku bikin. Tapi aku pengen lebih yang strings aja yang bikin sedih menyayat hati gitu kan. Supaya orang lebih dalam menikmati musiknya dan menikmati pertunjukannya. Seperti itu. Betul banget sih itu sih. Kalau misalnya memang string tuh kadang suka menyayat hati gitu. Jadi ngenes, sakit gitu. Tapi indah gitu. Indah gitu. Oke. Tadi Kak Andreas juga udah sempat mention tentang aransemen gitu kan ya untuk kayak nulis-nulis gitunya. Sekarang aku mau nanya gitu. Kalau misalnya Kak Andreas tuh yang pertama kali Kak Andreas pikirin untuk aransemen musik selain tadi flow garis besar benang merahnya itu yang pertama dikerjain itu biasanya apa untuk aransemen musik? Apakah piano dulu atau apakah string dulu atau gimana? Aku pasti piano dulu. Selalu ya? Selalu piano dan piano beserta melodi yang aku dapat. Gitu. Jadi bikin moodnya tuh sebenarnya kalau dengan main piano aja kalau kita bisa dapetin feel lagunya, kita bisa dapat maknanya, kita bisa bikin dinamika yang bagus dengan piano tuh bener-bener udah ngebawain bisa dalam satu pertunjukan. Bisa ngebawain banget karena kan piano kebetulan range-nya besar ya, range nadanya terus dari 88 keys gitu kan. Nah, itu cukup mendukung banget buat explore gitu. Buat explore, buat memberikan ornamen suara, buat memberikan nuansa. Jadi aku pasti bikin piano dulu. Baru setelahnya yang sisanya kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa juga kan kalau misalnya ada teman-teman di rumah yang mungkin piano tuh bukan yang strongest suit-nya mereka lah. Mungkin mereka nggak terlalu jago di piano, tapi mungkin mereka lebih biasa dengan gitar misalnya. Kalau mereka pun mau mengaransemen tapi dimulai dengan gitar tuh sebenarnya bisa. Boleh aja karena kan gitar juga alat instrumen yang ada chord, bisa main melodi, bisa main chord. Dan yang pasti selain melodi, ya aku mau tambahin selain chord, melodi, rhythm. Itu perlu banget karena rhythm itu yang akan membangun mood. Membangun mood sebuah lagu, sebuah performance. Nah, kalau rhythm tuh maksudnya contohnya gimana tuh Kak? Rhythm tuh contohnya kalau drum, beats kan kayak ada duk tak gitu kan. Nah, itu adalah rhythm tuh gitu. Jadi ada kayak aksen yang ada beat yang ngedukung kita gitu loh. Kayak aksen-aksen drumnya gitu ya. Drumnya begitu. Oke. Ya, terus mungkin aku juga nambahin kayak dari tadi Kak Andreas ngomong gitu kan. Aku juga agak main piano sedikit-sedikit. Ya gak sejago Kak Andreas jauh gitu. Tapi aku juga maksudnya kan sebagai pemain musik tuh kita kadang suka main nada mayor, nada minor gitu. Dan aku personally aku ngerasa tuh mungkin kalau minor tuh biasa lebih sedih gitu kan. Nah, selain mungkin kayak chord, nuansa chord seperti itu atau bahkan mungkin ada dasar yang pertama dipilih gitu ya. Itu biasa Kak Andreas mainin gituannya nggak sih? Dan kalau iya tuh gimana caranya gitu? Nah, sebenarnya kalau ada sih namanya teori musik itu yang kayak udah di riset juga dari segi psikologi dan organologi. Contoh ada beberapa nada-nada yang memang sedih. Contoh kayak cis minor itu memang. Ini dicatat teman-teman, ini kursus gratis, nggak usah bayar kuliah ini. Cis minor tuh bener-bener gambarin pasti orang sedih deh dengan nada cis minor gitu. Nah, terus habis itu kalau orang mau bikin sesuatu yang grande itu biasa pakainya F mayor. Tapi itu sebenarnya teori aja sih. Kalau aku ke instrumentasi tuh kayak musik instrumental lebih ke kayaknya nada ini cocok deh, manis. Kayaknya nada dasar ini cocok deh buat aku gitu. Jadi yang aku dapat feel banget nih di
nada ini nih gitu. Berarti memang dibutuhkan satu intuisi dan feeling Iya. juga ya. Dan itu didapatnya mungkin dari banyak-banyak dengar lagu ya? Iya, dan otomatis kalau nentuin nada dasar kan juga harus ini kan sama vokal kan. Oh iya, betul. Jadi kayak harus tahu nih vokalnya nyampe nggak di nada ini atau bagaimana. Nah itu juga penting banget itu dalam sebuah pertunjukan atau ibadah gitu. Berarti mungkin summary-nya tuh kayak banyak-banyak denger lagu untuk Iya, memperkaya inspirasi. ilmu, inspirasi dan ya balik lagi ya kerjasama networking ya bener. sama apa maksudnya bagian tim lain yang akan berpartisipasi di dalam itu. Bener banget. Wah, keren. Nah, terus aku mau nanya nih, ya biasanya maksudnya kan kalau sebagai musisi dan artis tuh adalah satu proyek yang gue bangga banget nih sama ini, gue suka banget nih sama ini favorit gue gitu, nggak ada yang bisa ngalahin. Mungkin entah dari temanya atau dari aransemennya atau pelaksanaannya gitu. Andres punya nggak sih? Ada. Aku ada beberapa sih. Salah satunya sih yang special presentation HUT ke-21 GBPRJ. Itu tahun 2018. HUT 20. 21. Oh, 21 Iya ya? nih, yang ini nih. Oh, yang Gideon. Iya. Ya, disimak dulu teman-teman. Nah ini ada suara drum gitu kan. Nah itu adalah rhythm tuh. Oh, jadi rhythm tuh nggak selalu datar, duk tek, enggak. tapi bisa jadi satu heartbeat dari Bener. ini ya. Nah terus ada orang ngomong kan, kayak perlu ngebangun juga nih supaya yang ngomong tuh kebawa. Orang ngomongnya nadanya juga harus tinggi ya, Iya, untuk ngebangun bener, gitu bener. ya. Gak bisa, mari kita katakan, mari kita. Iya, bener. Tuhan yang menyertainya. Belenggu dosa dipatahkan. Ini stringnya udah masuk ya, Pak? dibebaskan. Udah masuk. Tuh orkestranya gitu. Iya. Demi kemenangan Tuhan berikan. Ini juga. Nah tuh ada Rhythm aksen, bukan? iya. Ini aksen, Oh, itu aksen. iya. Nanti abis ini aku mau tanya. Nah, Wow, itu gila kira-kira. keren. Ya, ini aku mau nanya juga tadi aku baru kepikiran gitu. Untuk aransemennya gitu, untuk tahu dari mana sih Kak? Misalnya, oh ini pertama alat musik apa dulu, habis itu di layer tambah lagi nih masuk alat musik mana buat ngebangun, terus tambah lagi mana? Apakah selalu ada urutan? Pokoknya kayak rule of thumb tuh kayak patok harus misalnya piano dulu, band dulu, baru string, baru horn gitu. Apa sebenarnya sesuka hati? Sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau secara teori ya sebenarnya ada kayak, nah itu aku bilang setiap instrumen, setiap alat musik tuh mempunyai karakteristik dari nada ataupun dari suara yang dihasilkan. Kayak kenapa yang waktu awal tadi kayak itu aku drum dan perkusi. Kan itu kebetulan di situ Cime minta Andres pengen ada musik perang. Kebetulan temanya kan Gideon. Nah, yang perang itu kan. Iya. Nah, jadi gimana ya supaya nggak terlalu langsung rame gitu. Dan waktu itu Cime juga pengen di depan itu nggak langsung yang musiknya nonjol. Tapi lebih ke mau ada dancers dulu nih yang nari, bikin gerakan gitu. Nah, jadi aku masukin percussion dulu sama drum gitu, baru didukung kayak instrumen-instrumen yang berkarakternya low gitu, seperti cello, kontrabas, terus bass elektrik, terus gitar elektrik yang mungkin ambil range-nya yang low gitu. Buat nge-build aransemen itu baru mulai masuk strings yang violin yang nadanya tinggi-tinggi untuk bikin melodi
gitu. Jadi selain ada rhythm, ada chord, ada melodi gitu. Jadi dan itu makin klimaks gitu kan. Iya, Terus tadi ada aksen yang kalau bisa dilihat sama kayak lighting, iya, sama iya. kayak gerakannya dancers. Iya, Nah, betul, itu yang aku betul. bilang kalau orang dengerin musiknya, ini kok ada berhenti-berhenti? Ngapain sih musiknya? Macet, rekaman macet. Rekamannya macet. Internetnya lemot. lemot, Nggak gitu. Tapi pas kalau udah ngeliat, oh ternyata ini sama ya, sama lightingnya, sama kayak dancers. Nah, seperti itu sih kira-kira. Berarti ini juga sebenarnya sesuatu hal yang bisa ditarik dan diaplikasikan untuk ibadah biasa nih ya Kak. Misalnya Bisa. kayak kalau misalnya memang WL-nya mau nge-build up, berarti memang yang dimainin tuh range gitu ya Kak? Iya benar. Kalau orang bilang ya frekuensi ya, dia kan setiap orang punya frekuensi gitu. Kalau di audio tuh ada kayak low, mid, high, mungkin dari yang tenang gitu, yang nggak terlalu kedengeran sampai yang mengiris telinga mungkin ya bisa dibilang kan. Maksudnya sampai benar-benar nadanya tuh tinggi, tensinya juga tinggi gitu. Iya, iya. Itu kan selain itu juga dinamika itu perlu banget. Jadi kan perang kan nggak selalu kenceng kan. Iya. Kan masa orang perang langsung Hajar gitu. nggak mungkin kan, pasti ada jalannya dulu, Iya. ada larinya dulu, baru nih ketemu lawannya kan baru berperang. Nah kayak gitu. Itu bisa kita bangun kalau di musik dari dinamika. Seperti itu. Oke. Ya, yang ini sebenarnya udah nggak asing lagi sih buat aku yang video itu, soalnya aku juga muka aku dicemongin guys, jadi tentara Gideon. Oh, jadi tentaranya. Iya, terus waktu gladi kotor atau waktu latihan awal gitu, aku kan datang dan aku ngeliat nih waktu latihan dengan orkestranya dan ada dancer juga gitu, dan aku tuh lumayan takjub gitu. Kalau nggak salah ada multimedianya juga deh, karena kan ada perpaduan mainan multimedia untuk latihan gitu. Dan aku tuh lumayan takjub karena kayak orkestranya live, tapi bisa nyambung secara seamless dan perfect dengan multimedia, dengan dancer gitu. Itu gimana cara ngaturnya gitu loh Kak? Itu cara ngaturnya ada kemarin director kita, Koyan. Oh, jawaban lempar ini. Tapi pertama juga aku bikin cue. Jadi setelah aku bikin jadi draft musik, aku selalu kasih time code. Kayak di menit sekian si ini masuk multimedia, di menit sekian video masuk. Tapi kontennya itu dari multimedia. Cuman aku ngasih cue aja. Jadi di menit sekian baru dancersnya masuk. Nah kayak gitu-gitu. Dan harus kalau untuk multimedia dan dancer itu harus pakai per menit, nggak bisa kayak ketukan keberapa? Bisa. Kalau bisa juga. Kalau mau tahu dancers kayak belajar ketukan 2/8, 4, itu nanti nonton hari Kamis. Asik, promosi lagi. Unify, Join ya guys, hari join. Kamis ya. Ini sneak peek doang. Bener. Jadi biar tahu kenapa dancer ngitung 1/8. Iya. Kenapa hitungannya dancer? Itu hari Kamis. Dikupas oleh Unify. Oke, keren sih. Kalau yang ini emang keren karena ada apinya juga Iya, gitu, ada. dan kayak pokoknya benar-benar di support. Aku juga berasa apa sih dengan drumnya begitu, terus gerakannya semua ke support gitu. Ada lagi nggak Kak kira-kira? Ada. Yang kedua yang kedua. favorit misalnya Iya. gitu. Ada. Ini dari kapan Kak? Jumat Agung. Jumat Agung 2019. 19 tahun lalu berarti ya. Iya. Sesungguhnya Di sini. pada malam hari itu di Taman Getsemani. Oh, ini narasi ya? Sebuah Iya narasi. Nah iya. Ini ini ngiringin narasi. Benar. peluh keringat membasahi sekujur tubuhnya. Bahkan hingga berubah menjadi bulir-bulir darah. Jiwanya tertekan. Sebab dia tahu waktunya sudah tiba. Ya Bapakku, Nah ini ingin drama gitu. jikalau Live. sekiranya Live mungkin, atau rekaman? biarlah cawan ini Live lalu ini. daripadaku. Ini Jumat Agung. Tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
pas banget gitu lagi. Pas dia baru selesai ngomong terus masuk Musiknya malah- kuncinya iya. ganti gitu. Wow. Rabi, Dan seringkali kita memberikan ciuman pengkhianatan untuk Tuhan Yesus. Seringkali kita menjual Tuhan Yesus hanya demi 30 keping perak. Demi Tensi keuntungan narasinya kita mulai sendiri. beda kan. Oh iya. Terus Demi musiknya juga harus kepentingan dukung. kita sendiri. Oh karena ini harga Kita ditangkap membuka ya. celah Iya benar, Tuhan Yesus lagi dan ditangkap. menjadi Yudas Iskariot pada zaman ini. Nah, Siapa yang kamu inginkan untuk kubebaskan? Barabas atau Yesus? nah mulai ada melodi. Jika begitu, Ini naik lagi bro. Naik lagi. maka yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Padahal kira udah lumayan full. Ternyata masih bisa Masih naik bisa lagi ya. naik lagi. Seringkali kita menjadi seperti Pontius Pilatus. Kita mencuci tangan kita seperti Pontius Pilatus. Seakan-akan kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang menuju kepada kebinasaan. Seringkali kita berkata bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seringkali kita berkata kita tidak bisa apa-apa atau tidak tahu apa-apa. Namun sesungguhnya kita hanya menjadi Pilatus pada zaman ini. Videonya. Nah, di situ kayak tadi kan, nah itu juga sama tuh. Itu bangun mood dari yang narasi, terus ada adegan, terus kayak aku dikasih skrip tuh yang tadi narasi itu, terus aku bikin, nah ngebayangin tuh, belum ada yang ngomong kan? Iya. Jadi ngebayangin aja nih, jadi ngomong sendiri aja. Jadi begini-begini, oh kira-kira musiknya masuk deh. Jadi pas udah bikin, ngeplay sambil ngomong sendiri tuh. Ini nggak di tempat umum kan kak? Enggak Ntar lah. dikirain ya lagi. Di studio. Nah terus abis itu aku mikirin, oh kurang pas nih kata-katanya nih, kayaknya speednya terlalu cepet deh ngomong. Baru aku juga musiknya dipasin supaya pas. Memang kata-kata yang perlu diaksen oleh narasinya itu, aku juga harus bikin aksen musiknya, bikin berbeda dinamika nuansanya supaya mendukung dia untuk bawain narasi gitu. Berarti kalau untuk drama-drama SP kita selama ini tuh memang sudah di timing dari kata-katanya ya. Soalnya Iya. kan kalau drama di tempat lain mungkin ke musikal kan kadang aktornya ada yang suka Anda ambil waktu untuk lebih mendalami gitu. Terus kan musiknya harus menjadi nungguin gitu kan. Iya, ya, ada juga yang kayak lebih fleksibel, ada juga yang memang udah di pattern kayak gitu. Kalau kita selalu ambil yang pattern. Yang di pattern. Nah ini agak unik juga sih yang Jumat Agung itu. Itu uniknya aku nggak denger ulang aransemen aku. Waduh, loh kok maksudnya gimana coba itu maksudnya Jadi- Kak? Coba cerita. Jadi aku baru bikin aransemen strings itu H-1 strings recording. Astaga. Jadi misalnya hari Minggu, Seninnya tuh stringnya rekaman. Jadi aku udah bikin hari Minggu. Karena kan kita durasi 15 sampai 20 menit kan. Iya. Udah otomatis dong, wah dengerin lagi 15 menit lagi kayaknya lama banget. Udah pagi, udah deh aku pikir udah jadi nih, udah sampai habis, udah sampai outro udah tutup. Terus besok aku baru dengerin pas rekaman. Oh ternyata gini ya aransemen gua. Pas lagi di Pas dengerin kamu baru tahu Ya ampun. aransemennya kayak bagaimana. Tapi itu sebenarnya kalau misalnya salah-salah masih bisa diganti. Iya masih bisa diganti. Tapi itu lumayan nekat sih. Itu dianjurkan kepada teman-teman Jangan, atau itu jangan? dianjurkan. Jangan ditiru yang contoh yang satu ini ya. Karena itu memang itu benar-benar pas in case banyak banget kegiatan, banyak banget Iya. acara, jadi padat banget kan. Jadi aku bikin, aku nggak denger ulang tuh gitu. Jumat Agung deket sama Paskah lagi ya. Yes, Jumat Agung, Chinese New Year Ha-ha. deket sama Jumat Agung. Jumat Agung deket sama Paskah. Paskah deket sama kenaikan. Kenaikan. Ya. Ya. Non-stop. Non-stop. Gak tidur-tidur. Oke. Tapi
Itu keren sih, tapi itu kayaknya emang jangan ditiru, itu karena kebaikan Tuhan akhirnya Yes, jadi benar. bagus Itu karena, gitu ya. tapi benar, aku jujur nggak bukan apa-apa ya, aku jadi saksian juga. Itu benar-benar karena kebaikan Tuhan. Aku banyak bikin aransemen tuh kayak besok mau latihan nih, aku belum bikin karena belum dapat ide gitu. Terus, nah, aku kayak berdoa, Tuhan kasih ide dong, Tuhan bagaimana nih, melodi belum jadi nih, baru keluar. Nah, bener-bener itu nggak sengaja, itu on the spot banget, kayak buka software bikin, terlintas nih, oh melodi gini, masukin, udah gitu. Wow, Kayak gitu. memang benar-benar inspirasi dari Tuhan Yes, sih ya. bener banget. Itu emang luar biasa sih. Mungkin kalau yang seperti itu sebenarnya yang kita jadi bisa tahu, oh ini tuh bukan karena kehebatan kita sendiri, Yeah. tapi ini memang benar-benar karena memang Tuhan yang mau pakai kita dan Yes. semua itu dari Tuhan gitu, dan Yeah. kita kembalikan lagi ke Tuhan gitu ya. Amin. Mantap. Ada lagi yang favorit atau? Tadi ada pertanyaan dulu lah. Oh iya boleh. Kalau ada yang yang nanya, kayaknya mau tadi nanya. ada pertanyaan, kita sampaikan dulu. Oh iya, aku lupa info. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh banget. Ini kesempatan langka ya sama Maestro ini. Kita kalau mau bertanya dan nggak harus dalam rangka special performance sih, sebenarnya untuk ibadah Ibadah hari minggu Minggu pun. Kalau boleh. misalnya mau bertanya secara musikalitas tuh boleh banget ke Kak Andreas. Tinggal ditanya di questionnya Instagram Live sama YouTube. Dua-duanya akan kita pantau dan kita bakal bacain pertanyaannya. Oke, jadi kita baca dulu pertanyaan yang ini ya. Tanya dong, selama mengarrange musik, pengalaman di event apa yang paling sulit? Apa pernah ngalamin mentok ide dalam sebuah event? Nah, Pengalaman di event apa yang paling sulit? Kayaknya semua event penuh tantangan ya. Kalau dibilang semua event sih penuh tantangan ya, dan pasti ada tantangan baru. Kalau dibilang sulit sih nggak ada yang sulit asal kita berdoa. Asik. asik. Bener-bener. Jawaban yang benar. Bener. Nggak ada yang sulit asal kita berdoa dan berserah sama Tuhan. Iya. Nah terus kalau mentok ide, aduh sering banget. Mentok ide sering banget, udah pasti. Nah itu nyatanya bisa H-1 ngerjain itu karena mentok ide. Selain sibuk karena mentok ide. Tapi aku selalu berpikir gini sih, kalau apa yang kita lakuin buat Tuhan, pasti Tuhan turun tangan, Iya. gitu loh. Kayak aku nih beberapa kali aku bener-bener mentok ide, nggak tahu mau bikin apa ya musiknya ya, aduh mau bagaimana ya gitu ya. Terus kayak nggak dapet moodnya gitu loh. Jadi bikin musik tuh nggak kayak orang kantoran bisa jam 8 buka laptop, jam 5 sore pulang, nggak. Iya. Gitu, bisa kadang-kadang dapat ide jam 12 malam gitu. Jadi udah baru buka komputer baru bikin kayak gitu. Baru juga mau tidur. Baru juga gitu mau ya? tidur ternyata terlintas melodi-melodi indah kan. Nah gitu, itu baru aku bikin gitu. Karena menurut aku gini, dan aku selalu, pertama kali aku selalu berdoa sebelum bikin musik. Mau apapun eventnya maupun apapun yang aku bikin, aku selalu berdoa. Aku bilang, minta Tuhan yang pimpin gitu, minta Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang kasih hikmat langsung Iya. gitu loh. Supaya kan ini musik bukan buat diri kita sendiri nih. Betul. Ada jemaat gitu. Bagaimana caranya aku berdoa juga sama Tuhan waktu pas acara, gimana caranya musik aku bisa orang denger diberkati, ya kan? Kan itu maksudnya nggak gampang banget kan, bener-bener tantangan yang berat gitu loh. Tapi intinya kalau mentok ide, aku yang pertama berdoa, yang kedua denger referensi musik. Jadi dengerin musik lagi yang kira-kira misalnya kayak ini orkestral ya. Ya udah aku dengerin musik-musik orkestra deh yang nuansa-nuansa orkestra. Hans Zimmer gitu-gitu. Iya, kan. Hans Zimmer, terus John Williams gitu gitu kan. Nah, musik-musik film gitu. Buat dapetin ide sih, buat dapetin mood juga sih ya, pastinya kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya mungkin jawaban pendeknya yang paling penting tuh selalu berdoa gitu ya. Yes. Karena apapun mentok ide, nggak mentok ide pun sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi Iya. cari dulu inspirasi dari Iya. Tuhan gitu. Terus ya kita juga harus melakukan bagian kita sendiri untuk memperkaya kita punya apa sih library Iya, pengetahuan benar, gitu pengetahuan dan referensi. lah. Referensi betul. Oke, ada lagi. Mas Andreas punya musisi rohani favorit gak? Terus kalau mau minta tim musiknya melayani di luar PRJ untuk event rohani, kalau bisa caranya gimana? ini satu panggilan marketing ya, silakan. Panggilan marketing, panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan, silakan. Musisi silakan. rohani
Punya sih, pasti ya. Aku jujur banget. Aku apapun lagu rohani aku sangat suka. Kayak maksudnya mau di luar negeri maupun di dalam negeri aku suka banget lagu rohani. Dan memang aku dari kecil itu tahu musik tuh di gereja. Gitu loh, belajar main musik dari gereja sampai akhirnya mendalami musik di sekuler. Sampai sekarang, dan sekarang juga terjun dalam pelayanan di bidang musik. Jadi yang favorit banget siapa ya? Kalau Dua deh, satu lokal, satu internasional. Satu internasional gitu ya. sih Israel New Breed kali ya. Oh, itu jago sih. Yes. Itu kalau main lagu dia sampai pengen nangis darah gitu ya, Kak. Aduh. Israel. Kalau lokal rata-rata aku suka sih. Aku cinta produk dalam negeri. Ah, baik. Emang orang merendah lokal Serius, gitu. aku suka banget. Mau musik, mau film, aku suka banget dalam negeri. Nggak tahu kenapa tuh. Kadang-kadang kalau orang nonton film, ngapain sih lu nonton film Indonesia? Enggak, gue suka, tapi kalau gue suka film Indonesia. Tapi sekarang pun film Indonesia tuh udah nggak kalah loh bagus, sama nggak kalah. Iya, musiknya juga udah keren-keren gitu. Oh, mungkin gini juga deh. Apa coba misalnya yang disukai dari Israel New Breed tuh apanya sih yang mungkin beda dari musisi-musisi lain gitu? Kalau saya New Breed kebetulan kan genrenya gospel ya. Aku suka banget dari kayak progressive chord, terus ide-ide mereka yang tiba-tiba bisa ada ini nih di sini, tiba-tiba ada elemen tambahan nih, ada variasi tambahan. Tiba-tiba bisa berubah ya gitu loh musiknya. Kayak mereka tuh cukup jadi sumber inspirasi aku juga sih di dalam bermain musik. Oke. Emang jago banget sih. Terus tadi pertanyaannya belum selesai, Kak. Belum selesai. Boleh dijawab tadi apa pertanyaannya? Kalau misalnya musisi GBI PRJ boleh dipanggil keluar ya? Apa sih? Sorry, boleh ditampilin lagi nggak pertanyaannya? Ya intinya begitu lah, Oke. Kak. Ya. Oh ini. Bukan, ini bukan. bukan. Ini tadi. Oh yang tadi. Yang tadi. Oh ini. Nah ini. Kalau mau minta Terus tim kalau musik. mau tim musik main di luar PRJ untuk event rohani, bisa banget. Silakan menghubungi GB PRJ. Oh, Langsung. Sekretariat GB PRJ gitu. Jangan DM Mas Jangan Andreas. DM saya. Oke. Tadi mungkin satu pertanyaan lagi terus kita lanjut ya. Oke. Kak mau tanya nih, kalau salah satu personil sering terlambat waktu latihan, bagaimana untuk mengatasinya? Aku juga butuh banget advice ini karena ini suatu curhatan hati aku juga. Oh gitu ya. Kalau terlambat, aku sih pasti yang pertama tegur ya. Karena gini, latihan dalam sebuah band atau sebuah orkestra, sebuah tim lah kayak mau dance pun kayak itu adalah latihan yang bukan kita sendirian. Tapi banyak orang. Betul. Dan di musik, contoh misalnya, drummernya terlambat. Wah, main nggak ada drummer rasanya apa sih? Iya. Atau pemain bassnya terlambat nih. Pas jam latihan jam 7, dia baru bangun. Nah ya kan, maksudnya itu merugikan banyak orang. Yang aku bilang di situ. Di situ merugikan banyak orang. Nah habis itu, kalau untuk itu aku selalu tegur dan aku pengen supaya jangan terlambat lagi, kalau bisa sebelum jamnya udah datang kayak gitu sih. Enggak, kalau misalnya dia masih bandel gimana? Masih bandel ganti aja pemain. Ais. Enggak, serius. Tapi ada apa namanya? Aku sempet ganti pemain karena aku nggak suka dia terlambat. Udah terlambat nggak ngulik. Ya, gitu, emang itu nggak bertanggung jawab sebagai musisi gitu. Jadi ya ganti aja. Iya. Masih dari banyak karakternya dari dan karakter disiplinnya dan tuh disiplin juga kurang, iya, bener. Betul. Kayak gitu. Setuju. Oke. Mungkin kita lanjut dulu kali ya. Boleh. Boleh. Mungkin pas ngomongin mau ada video lagi atau Nanti aja deh video. nanti aja ya. Oke. Soalnya pas nih tadi habis ngomongin musisi yang sering terlambat, yang mungkin disiplinnya kurang, yang mungkin ya ketaatannya dan karakternya kurang belum terlalu terbentuk gitu kan. Nah mungkin aku juga sekalian aku mau nanyain gitu, untuk pemilihan musisi kalau misalnya ada special performance pasti kan
butuh dedikasi yang lebih tinggi, Yes, butuh banget. skill yang mungkin lebih tinggi gitu. Iya. Itu biasa Kak Andreas pemilihannya tuh gimana sih? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang harus Kak Andreas pikirkan untuk memilih musisi atau gimana tuh? Ada pasti. Nah kalau di special presentation perform gitu ya, eventnya GBPRJ, aku selalu memilih. Jadi aku denger dulu musik yang aku buat kayak gimana. Terus aku memilih pemain yang kira-kira cocok nih main dengan musik seperti ini. Dari Kayak gitu. genre-nya Dari sama genre-nya, konsep dari keahliannya dia. Yang pasti ya bisa baca partitur lah ya. Karena kan kalau udah ngomongin event pasti aku selalu buat part untuk menyingkat waktu latihan. Kayak gitu. Terus aku selalu, nah karena karakter musisi ini juga menentukan. Terkadang ada musisi yang mungkin idealis. Jadi nggak, misalnya dia belajar main jazz, tapi nggak bisa main pop atau bagaimana. Nah itu menentukan banget. Terus ada musisi yang mungkin nggak explore dalam sound begitu, cuman mungkin bisa jago secara teknikal, tapi secara elemen lain dia kurang. Nah itu aku kadang-kadang nggak pilih gitu. Jadi aku milih yang benar-benar bisa kerja bareng, yang pasti itu bener bisa bayar harga buat latihan, Iya. buat ngulik gitu loh. Karena latihan tuh bukan hanya saat kita datang latihan, Iya. tapi latihan secara personal untuk memperkuat individual tuh perlu banget sebagai musisi. Bahkan dari jauh sebelum dipilih harus udah punya kesadaran diri sendiri untuk Yes, ngulik sendiri, terus belajar sendiri gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya nih, misalnya ada musisi di luar sana atau teman-teman mungkin yang nonton, oh saya nggak bisa baca partitur Kak, tapi misalnya saya atau di tempat saya di youth saya atau di gereja saya pengen adain kayak gini nih presentasi yang gede ya, mungkin ada dramanya, ada iringannya. Itu sebenarnya bisa nggak sih Kak? Bisa banget. Kalau misalnya ada musisi yang kurang bisa membaca, gitu, bisa dihafal. Jadi kalau kita nggak kuat, sebenarnya membaca pun aku kalau misalnya udah live gitu, aku udah setengah hafal sih. Jadi buat patokan aja Q-nya kayak bagaimana. Tapi bisa banget dihafal, tapi dilatih bareng-bareng. Dan latihan harus bareng. Kalau misalnya nggak ada partitur ya, latihan harus bareng dan harus sering diulang supaya ngerekam nih di otak, kayak gitu. Supaya berjalan kan kayak bikin drama gitu kan lama kan 15 menit gitu karena supaya inget hafal part-partnya kayak gitu masing-masing. Itu bisa banget. Berarti itu harus lebih tinggi lagi dedikasinya, harus lebih bayar harga lagi karena latihan lebih banyak gitu. Benar. Tapi kalau 20 menit gak pakai partitur agak amsyong juga sih Kak. Amsyong sih. Mungkin ya kalau teman-teman penasaran, bolehlah menambah skill dengan belajar. Iya, boleh baca belajar partitur. banyak banget kok di platform-platformnya, di internet banyak kok cara membaca partitur basic gitu buat kita ya sekedar tahu aja, nanti kita latih di rumah gitu. Atau banyak juga tempat kursus musik gitu. Maksud aku kalau kita melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Betul. Harus benar-benar kita di bidang musik nih, apalagi kita di bidang musik, ya kasih yang terbaik. Kasih terbaik skill kita, kemampuan kita gitu loh. Wah, kita kurang nih di bidang ini nih, kita kurang ini nih. Ya kita gali. Sampai sekarang aku pun masih belajar. Aku pun masih sekolah, maksudnya aku masih les, masih ikut kelas online gitu untuk memperkaya lagi ilmu aku, untuk memperkaya lagi referensi musik aku kayak gitu. Iya ya, setuju sih. Karena ya kayaknya banyak orang tuh yang mungkin bukan menunjuk atau apa-apa, ada lah orang di luar sana, bukan penonton bukan. Tapi mungkin mereka ngerasa gue bisa main musik sedikit nih, gue pelayanan deh, yang penting kan gue udah kasih Tuhan hati gue. Padahal mereka mungkin nggak sadar bahwa ya itu melayani Tuhan tuh harus sepenuhnya. Kalau memang ada kesempatan untuk memperbaiki diri lebih lagi untuk Tuhan, kenapa enggak gitu. Bener. Pengurapan penting. Betul. Pengurapan penting. Terus hati buat kita kasih Tuhan penting. Tapi skill juga harus penting dong. Iya. Ya nggak mungkin dong misalnya kayak main piano lah paling simple. WL-nya misalnya di F.
apa di Fish gitu. Tapi pemilihannya bisa di C doang. Transpose, transpose. Kalau bisa transpose, kalau nggak bisa. Iya. Nah, bagaimana itu berarti secara nggak langsung kan kita udah mengorbankan ibadah dong. Iya, Gitu betul, dong. betul. Secara WL nggak bisa nih. Aduh, gua kalau nyanyi di C bisa kerendahan nih kayak. Iya. Tuhan Yesus baik. Saya gitu kan. Nah, harus bisa dong sesuaiin Iya. penyanyi gitu loh. Betul. Kayak gitu sih. Iya. Kira-kira. Bener sih, bener banget. Oke, mungkin sekalian kita transisi lagi nih ke maksudnya kan tadi kita udah ngomongin pemusik gitu. Dan dari tadi sih dari awal sampai akhir kita awal sampai sekarang, kita ngomonginnya lebih banyak ke special presentation, special performance, yaitu yang ibadah khusus ada event itu 15-20 menit presentasi ya. Yang itu yang memang dedikasi lebih tinggi, planningnya lebih lama, terus Perlu persiapan, aransemennya juga agak lebih over the top gitu karena Yes, harus benar. lebih wow gitu Iya. kan. Tapi aku juga mau nanya-nanya nih tentang ibadah hari Minggu biasa gitu. Kalau misalnya ibadah hari Minggu biasa itu, Kak Andreas tuh ada konsep yang diterapkan nggak sih untuk musik di ibadah di GBI PRJ? Ada banget di CK7 ini ya. Di 8 cabang ya. CK7 grup. 8 cabang ya. 8 cabang ini ada banget. Aku nentuin konsep musik juga berdasarkan pemain. Tiap minggu berubah dong? Tiap minggu berubah pasti. Oh. Kan kalau mainnya berubah. Nah, kalau bedanya aku mengaransemen ibadah dan special presentation, bedanya kalau di SP aku memilih pemain yang cocok untuk aransemen ini. Yang sudah ditentukan Yang sudah aku sebelumnya. buat. Iya. Tapi kalau untuk ibadah hari Minggu, aku mengaransemen sesuai dengan kapasitas pemain yang ada. Misalnya kayak drummernya nih mainnya gospel banget nih, chops kiri kanan gitu misalnya. Nah nggak mungkin dong aku aransemennya British yang mainnya nahan gitu. Wah gatal banget tuh tangan dia gitu. Nah jadi aku sesuaiin, aku berusaha tahu setiap karakter mereka bermain musik bagaimana supaya saat main sama mereka aransemennya cocok gitu loh. Dan selain itu ini secara teknis ya gitu, secara teknis aransemennya cocok gitu. Dan juga harus melihat kayak WL gitu karakternya apa sih nih. Kalau WL kayak melo-melo nggak mungkin dong dikasih musiknya yang gospel. gitu. Jadi mungkin lebih syahdu kayak gitu. Oh, I see. Berarti tadi aku mau ngomong apa ya? Aku lupa, nggak jadi. Tadi ada pertanyaan yang terlintas sebentar di kepala aku tapi sudah lupa. Mungkin pertanyaan Boleh, lagi kali ya. Apakah video-video tadi ada di YouTube-nya PRJ? Mau lihat lengkapnya, Mas? Ada ya? Ada, pasti ada, banget. pasti ada. Keywordnya tuh apa tuh biasanya? Kak? GBPRJ. GBI PRJ, terus di YouTube channelnya Ya langsung cari aja tuh kan. Ada spesial presentation. Ada tulisannya special presentation. Iya. Oh. Dan jangan lupa subscribe. Like, Apa sih subscribe. kalau like, Klik comment, dan lonceng, subscribe? ya. Like, comment, dan Terus klik jangan lupa lonceng. Jadi setiap ada GBPRJ upload video, tahu kan? Terus klik di sini ya? Klik di sini. Iya, Di sini ada nggak sih? Ada. Nah itu jangan lupa subscribe gitu. Subscribe, iya. Karena setiap minggu sebenarnya update Ada konten terus ya. update banget. GBPRJ selalu update konten YouTube gitu. Bagus. Jadi Apalagi harus di zaman-zaman zaman pandemi online, iya, bener, online church ya. Online church bener. Harus di subscribe, jangan lupa itu. Oke. Next question. Shalom Kak, mau tanya untuk setiap ibadah itu apakah semua aransemennya Kakak yang buat atau dibuat bersama tim musik? Dan kira-kira berapa kali latihan untuk sampai kepada hari H ibadah? Terima kasih Kak. Berarti ini ibadah hari Minggu Ibadah ya? hari Minggu ya, oke. Setiap ibadah aku kasih ide sih. Misalnya aku bikin, kadang aku kasih progresi chordnya. Nanti teman-teman ada yang nambahin melodinya gitu. Terus kasih, oh kira-kira enaknya beatnya gini nih, kayak gitu si drummernya. Atau kadang aku kasih melodi, teman-teman yang kasih ini nama-nama ini chordnya enaknya gini aja Andre gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih kerja sama tim sih, kayak gitu. Ini terjadinya pas udah datang ngumpul latihan atau bahkan dari sebelumnya? Dari Pas udah ngumpul latihan. Oh, udah ngumpul latihan. Iya, jadi udah ngumpul latihan, kita baru kayak brainstorming bareng, tapi kayak tetap aku harus aku lebih kayak nyampein, gue lagu ini pengen goalnya seperti ini ya, gitu. Jadi nggak mungkin misalnya yang
lebih British gitu. Nggak mungkin kan chordnya aneh-aneh gitu kan. Nah, kan yang jazz kan nggak mungkin kayak Berarti gitu. sebenarnya konsep tetap ke Andreas yang bulatkan, tapi teman-teman lain tetap boleh Kasih lah untuk ide, kasih input, benar, kasih. benar banget. Iya. Oh. Terus latihan tuh berapa kali, Kak? Latihan kalau buat hari Minggu sih ya ini ya kayak standar 1 kali. 1 kali. Iya, sebelum hari Minggu. Berapa jam tuh, Kak? 2-3 jam lah. Oh, 2-3 latihan, jam. supaya mateng karena latihan tuh penting banget. Iya. Gitu. Di latihan ini kita benar-benar harus nguasain semuanya. Dari chord, beat, melodi. Hari Minggu tuh kita udah tinggal kasih yang terbaik buat Tuhan. Betul. Jadi hari Minggu udah nggak mikir lagi nih, chordnya kemana ya? Habis ini kemana ya? Melodi apa? Ngapain ya? Ya ada singkup nggak nih? Ya nggak boleh gitu. Jadi lebih kita pas hari Minggu udah kayak prepare hati kita buat melayani Tuhan. Betul. Ya, jadi hari Minggu tuh udah tinggal bebas, lepas gitu ya, Iya, menyembah benar, gitu. menyembah, Nggak benar. harus mikirin fokus yang lain-lain, fokusnya hanya ke Tuhan gitu ya. Amin. Nice. Oke, mungkin sekitar 2 pertanyaan terakhir sih dari Ya. aku ya. Maksudnya gereja kita kan terkenal nih Kak sebagai gereja penyembah yang worship-nya tuh sangat strong. Kita tuh sangat percaya bahwa worship di sini tuh sangat penting gitu kan. Kalau dari sisi tim musik tuh apa sih yang Kak Andreas bentuk dan lakukan untuk mensupport, bukan image sih, mensupport worship di gereja kita gitu loh. Yang aku lakukan yang pertama pastinya nentuin progresi. Progresi chord, habis itu baru nentuin dinamika. Karena dinamika dalam sebuah penyembahan itu penting banget. Gitu, nggak mungkin dong kita lagi sedih tapi musiknya yang kenceng gitu. Ya kan? Nah, jadi kayak lebih seperti itu sih. Nah iya sih, mungkin karena kan kalau di gereja kita kan terkenal free worship-nya, psalming-nya tuh penyembahannya tuh panjang gitu, 1 lagu bisa 15 menit gitu. Nah pasti kan dari sisi musik ada yang kita harus melakukan sesuatu supaya jemaat gak bosen dan moodnya nggak Ya nggak datar ya. Iya, Nah, iya. Itu Jadi itu lebih kita harus mainin dinamika. dinamika. Gitu sih. Oke. Kalau untuk maksudnya apa tadi progression chord-nya itu maksudnya apakah di tengah lagu untuk bagian yang sama progression diubah atau gimana tuh Kak maksudnya? Mungkin progression chord-nya nggak yang sering banyak ganti kali ya. Dia lebih banyak progresi chord yang nahan, tapi kita harus ngebangun mood, nge-build up gitu loh secara ritme kayak gitu. Oh, I see. Malah ditahan ya, bukannya malah Jangan kalau terlalu banyak perpindahan chord orang nggak fokus pasti. oh Iya, lebih terdengar nih kok ada ya sesuatu yang berbeda ya. Kok ini belum habis kok udah pindah ya. Nah kayak gitu. Jadi lebih baik cari chord yang simple yang bikin mood tuh kebangun kayak gitu. Kita tadi lagi ngomongin terakhir itu tentang Musik gereja. Yes. untuk gimana caranya di ibadah hari Minggu itu kita membangun atmosfer untuk penyembahan gitu. Yeah. Dan tadi Kak Andreas lagi terakhir ngomongin tuh chord itu lebih bagus banyak kan ditahan untuk supaya tidak Mendistract jemaat saat menyembah. Betul. Yeah. Tapi aku juga penasaran kan tadi Kak Andreas bilang salah satu inspirasi Kak Andreas itu Israel New Breed Iya. yang terkenal dengan singkopnya, kunci miringnya, yang dak-dik-duk gitu yang hebat, yang heboh gitu kan. Iya. Nah, itu gimana ya kita mungkin bisa ngebalance gimana caranya kita di mana harus diam, di mana kita mungkin masukin kunci miring atau singkop, ya semacam Israel gitu kan Kak. Boleh dibagi insight-nya. Mungkin sedikit misalnya sedikit teori ya, singkup mungkin temennya singkup apa sih? Ah ya singkop apa? Singkup tuh kayak break di dalam musik gitu loh, aksen yang terjadi di dalam musik gitu untuk memperkuat aransemen kayak gitu. Nah, boleh banget sih sebenarnya, tapi harus dilihat penempatannya. Nggak mungkin misalnya kayak kita lagi nyanyi lagu Tuhan mulialah, nah duduk gitu kan, nggak mungkin kan berhenti gitu kan gitu. Nah, jemaat lagi menyembah kayak ini kok bunyinya, kok kenapa drumnya ngefeel ya, kenapa drumnya ngechops ya. Nah, atau kuncinya di jazz-jazzin gitu, atau di miring-miringin ya bahasa anak zaman sekarang kan. Ya, nggak mungkin dong, karena kan ini esensi ibadah adalah kita harus membawa jemaat
masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketemu Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, bisa merenung kebaikan. Nah itu esensinya kan. Jadi kita harus lebih mikirin nih, kira-kira kalau musiknya kayak gini jemaat bisa nyembah nggak ya? Jemaat terganggu nggak ya? Nah kayak gitu, itu penting banget. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita di posisi jemaat gitu. Iya, Kalau benar. misalnya gua yang lagi jadi jemaat, terus musiknya kayak gini. Enak nggak sih? Iya. Iya. Dan kadang kan bahkan walaupun musiknya enak dan wah keren, tapi itu kan tetap juga nge-shift fokus dari Tuhan untuk sementara gitu ya. Iya, benar. Jadi mungkin kalau worship, kalau aku sih ya bikin musik yang worship tuh lebih kayak yang menyentuh supaya terus ngeliat lirik ya. Kata-kata lagunya apa sih, makna lagunya apa sih, ucapan syukur kah? Ya. Pengagungan kah? Gitu loh. Nah, itu kan beda-beda kan. Betul, Nggak betul. nggak mungkin musik pengagungan tapi nuansanya sedih kan nggak mungkin gitu. Kita Iya, kan iya. gitu loh, nggak mungkin musik yang seperti itu ya itu disatukan dengan lirik kayak gitu. Oke, Seperti oke. itu. Itu bagus banget sih insight-nya Kak, makasih. Oke, kita mungkin mau baca beberapa pertanyaan lagi yang dari YouTube ya, kayaknya tadi banyak. Oke, Kak mau tanya, pernah nggak sih dalam tim musik ada selisih paham dalam arrangement musik pas event atau latihan ibadah? Terus gimana sih cara atasinya jika ada salah satu teman dalam tim tetap ngotot agar idenya yang dipakai? Selisih paham dalam satu tim pasti ada ya. Selisih gesekan itu yang sebenarnya bikin kita jadi solid, Lebih dekat. lebih dekat. Jadi saling tahu satu sama lain. Oh dia karakternya, oh baperan nih misalnya orangnya nih. Ya mungkin kita harus jaga-jaga omongan dong kalau sama Iya. dia gitu misalnya. Nah kayak gitu itu pasti ada ya. Tapi jangan jadikan gesekan itu adalah problem dan jadi musuhan. Tapi jadikan gesekan itu buat kita menjadi dewasa. Betul. Gitu, dalam berteman, dalam bermain musik, dalam melayani apalagi. Gitu, nggak mungkin dong misalnya, wah gue nggak suka nih main sama dia nih, nggak enak nih mainnya nih, nggak Jangan-jangan boleh. kalau dibawa sama dia. Iya, kan nggak boleh kayak gitu. Malah terkadang atau misalnya, oh ini mainnya salah-salah nih, atau kayaknya gue nggak cocok main sama dia nih, gue lebih jago, nggak bisa gitu. Kalau dalam pelayanan kita yang lebih bisa, kita harus support dia supaya ayo lu bangun dong, lu latihan dong, lu belajar dong supaya lu juga meningkat gitu. Iya. Dan yang kalian yang nggak seperti teman yang lain harus sadar diri juga, harus bangun, harus latihan, harus kejar skill temen-temennya gitu. Iya. Karena kan kita nggak boleh jomplang dong, Iya. main musik dong. Seenggaknya setara lah, beda-beda dikit ya boleh lah gitu. Tapi jangan yang belang banget ya gitu, jomplang banget jangan gitu. Karena saling merugikan juga gitu. Jadi yang lebih bagus nggak bisa explore, yang di bawah juga nggak bisa ngimbangin. Nah, gitu. Jadi harus sama-sama memenuhi lah kayak gitu. Kalau misalnya dalam perselisihan dalam aransemen gitu, misalnya dua-duanya skillnya sama-sama bagus nih Kak. Tapi karena itu justru misalnya menurut gua bagusan build up di sini atau bagusan kuncinya progresinya ABCD gitu. Tapi kalau misalnya menurut temen yang satu lagi bagusan EEFG gitu. Kalau nggak kayak ini jangan naik di sini gitu. Itu kan terus ya mungkin kayak pertanyaan tadi bilang ngotot gitu. Dua-duanya ngotot, nggak mau ngalah gitu. Itu Nah gimana? kalau kayak gitu sih, kalau aku belum pernah terjadi sih ya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua masih yang ya udah gue ngikut deh, kalau lo ada ide, ya udah gue ikut ide lo. Kalau jadi lebih ke kayak gitu, lebih kayak ke ngasih kesempatan ke orang lain buat berkarya juga. Gitu. Nah, tapi mungkin kalau ada yang seperti itu kali, menurut aku kedewasaan kita di situ dilihat kali ya sama teman-teman satu tim. Gitu loh. Dan yang paling penting harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti misalnya ini bicara aransemen ya. Kayak ngotot-ngototan nih, gue mau yang ini aja dong, gue yang ini aja. Ya lo harus bertanggung jawab atas aransemen yang lo buat. Gitu. Maksudnya bertanggung jawab? Nah misalnya kayak gini, misalnya ada penyanyinya nih, misalnya musiknya pengen aransemennya aneh-aneh, terus abis itu WL-nya merasa nggak nyaman, akhirnya ibadah jadi berantakan kan. Nah ya yang buat aransemen bertanggung jawab. Gitu. Nah ini gara-gara lo nih minta chordnya aneh-aneh nih, miring kiri miring kanan, jadi WL juga bingung. Iya dong. WL miring-miring juga kayaknya. Miring juga iya. Sambil cari-cari nada kan. Ini musiknya mau kemana sih? Kan nggak cocok Iya, gitu lah. iya. Gitu. Dan di dalam sebuah ibadah jangan mikirin
kita, tapi mikirin tim. WL, Ya. singer. Nah, peran WL kita harus tahu. Mau tahu? Besok. Nah, iklan lagi. Iklan lagi. Ya, jadi kalau tadi yang baru tune in mungkin nggak dengar karena sudah iklan 2 kali ya. Besok itu kita akan diskusi Sesi vokal, sesi yes. vokal, terus lusa kita akan sesi dance. Unify Dancer. Jadi kalau yang mau tahu, yang tadi nanya, boleh tune in lagi besok gitu ya. Tapi ya mungkin kesimpulannya lebih kayak kedewasaan diri sendiri juga benar. gitu kan. Terus harus humble sih yang pasti. Di, Ya kalau di misalnya di dalam melayani itu justru dari awal harus humble gitu ya. bener, misalnya yang lain yang dia nggak mau ngalah, ya udah deh gua ngalah. Gitu, jangan jadi ngotot-ngototan lah, nggak bagus juga kan. Kayak gitu. Buat apa sih berdebat aransemen? Gitu, toh semua karya bisa dipakai kok. Mungkin aransemen lu nggak bisa dipakai sekarang, mungkin minggu depan atau bulan depan bisa juga kan gitu. Iya. Ada kesempatan pasti. Betul, Gitu. betul. Oke, ada lagi. Kak mau nanya, kalau alat musik disediakan pihak GBI atau harus punya sendiri? Harus punya sendiri. Kalau mungkin kalau kayak drum, keyboard gitu ya. Mungkin kayak kalau bawa-bawa misalnya Kasihan banget yang atuh, punya Kak. yang punya misalnya drummernya nggak punya mobil nih, punya motor. Ya masa bawa drum sebanyak itu. Bolak-balik itu pasti disediakan di gereja. Terus kayak piano misalnya, piano segede 88 keys gitu kan, dibawa nenek-nenek kan berat juga kan. Nah, mungkin kayak drum, piano disediakan. Tapi kalau bass, gitar mungkin ada gereja yang menyediakan ya. Gitu, tapi lebih baik karena itu instrumen yang nggak susah dibawa dan lebih buat cocok-cocokan dengan diri kita sendiri, lebih baik bawa sendiri. Kayak gitu. Walaupun memang gereja ada yang menyediakan. Gitu. Kak Andras tahu nggak, ini tuh kebijakan CK7 atau semua GBI? Karena tadi pertanyaannya pihak Kalau GBI GBI, kan? mungkin kalau aku bisa jawab seranahnya CK7 aja CK7 ya. aja ya. Ah, Yang yes. kita tahu berarti mungkin cuma CK7. Iya, CK7. Kalau di gereja kita sih CK7 ya kayak drum, piano disediain lah. Gitu. Paling kalau gitar, bass pun ada punya gereja, tapi kan pasti nggak nyaman kan pemainnya kan. Iya. Jadi lebih baik bawa sendiri. Seperti itu. Oke. Ada lagi, Kak, pernah ngalamin nggak sudah gladi kotor atau gladi bersih, lalu dari kreatif tim atau direkturnya minta ubah komposisinya? Apakah pemusik harus remain fleksibel atau stick dengan apa yang sudah di-agreed di awal? Pernah banget, lagi JR. Oh iya? Iya, Tahun serius. berapa tuh, Kak? Itu waktu itu acara apa ya? Stronger Together. Stronger ya? Stronger Together ya, conference. Ya Stronger Ya, Together itu conference ya. Jadi selain CK7. selain Ya. ibadah, selain special presentation kita ada acara conference juga kan. Nah, itu berubah karena timing video. Jadi udah JR, udah mau live malamnya, udah mulai acara, itu udah JR, ada kesalahan apa gitu. Jadi musiknya harus dipotong. Gitu, jadi harus nge-sync ulang kayak gitu. Videonya nggak bisa ditambal. Nah waktu itu nggak tahu deh ada salah teknis di mana, aku juga lupa. Cuman waktu itu aku harus ngerjain cukup PR juga sih. Iya. Gladi kotor ya? Gladi bersih, gladi kotor. Kotor. Dan gladi bersih ada. Kayak HUT tahun berapa ya? HUT 2 tahun lalu kayaknya, yang waktu Gideon. Oh iya. Iya, itu ada gladi kotor juga sih. Gladi kotor. Ada perubahan nada dasar kayaknya dari penyanyi. Yes. Oh wow. Tapi kalau gitu. Dan udah rekaman strings, udah rekaman buat sequencer. Terus gimana dong? Jadi ya kita harus berdoa minta hikmat tuh. Jadi secara teknis aku harus program ulang gitu loh. Harus programming ulang supaya ya tetap lancar, semuanya tetap bisa diatasi dengan baik gitu. Jadi kayak stringnya diprogram ulang, recordingnya, Iya, sequencernya. iya, Mungkin- sequencernya. Oh mungkin kalau yang belum familiar sequencer itu apa sih? Kak Andres boleh Oh ya, jelasin? sequencer tuh sebenarnya laptop dan audio interface yang dia memutar ya, bilangnya memutar kali ya, memainkan instrumen-instrumen yang tidak ada di live. Gitu, contohnya sound efek, terus sound mungkin main bandnya cuma berempat nih, keyboard, piano, bass, drum, gitar,
nah ini sound synthesizer-nya kayak gitu. Berarti mungkin jawabannya tadi secara musik kita harus tetap fleksibel karena ada, Iya, benar. ada hal yang di luar Ada hal ranah yang kita di luar, ya. benar. Mungkin apa ya bilang ya, kita nggak boleh juga kaku gitu loh. Ya seperti aku bilang, keahlian kita dalam bermain musik penting saat itu. Penting banget loh. Karena kalau kita nggak bisa, udah partnya udah jadi, segala-galanya udah jadi, udah siap, tinggal jadi kotor GR, nah udah acara. Terus ada perubahan. Nah kalau kita nggak punya skill yang mumpuni, kita nggak bisa menerima perubahan secara mendadak. Kita harus ngelatih ulang. Tapi kalau udah tahu, oh ya tinggal ini aja nih. Ya, tinggal dedicate Ada gitu iya, ya. ada khasiat-khasiatnya lah di setiap instrumen, dan setiap pemain pasti punya trik tersendiri untuk menerima perubahan itu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Ya, Satu lagi atau dua lagi, terserah serah. Kak Andreas deh. Kayaknya banyak banget pertanyaannya ya. Iya, dua lagi deh. Kayaknya banyak banget Dua lagi soalnya. deh. Dua lagi. Shalom, untuk special event selalu pakai live music or recording or mix? Mungkin tadi Iya, setengah mix. dijawab ya. Iya benar. Kita selalu mix. Karena bukan menipu ya, dalam tanda kutip, bukan menipu. Tapi untuk kebutuhan audio, untuk kebutuhan broadcast, kita perlu penerimaan audio yang baik. Contoh, aku sih yang selalu rekam pasti string sih, buat di sequencer dan sound efek yang memang nggak bisa dimainin di live. Contohnya? Kayak sound suara air, Hah? suara Suara awan, air. gledek gitu kan, suara api mungkin Oh, kan. itu masuknya di musik, sequencer. bukan di ranah multimedia. Bisa di ranah multimedia, bisa di musik. Oh, baik. Gitu. Jadi fleksibel aja. Seandainya di multimedia udah nyiapin, oke, yang di musik tinggal di mute. Kalau multimedia, gue lupa render nih, ya udah yang di musik aja nyalain. Jadi kita udah backup, saling backup kan satu sama Iya, lain, betul, supaya betul. jalannya ibadah tetap lancar. Gitu. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Fungsi ear monitor di gereja itu apa? Fungsi ear monitor. Semua fungsi ear monitor. Mungkin ear monitor apa bisa dijelasin dulu? Oh, ear untuk monitor teman-teman adalah yang monitor ini. yang dipakai di telinga. Bener kan? Iya, benar sih, benar. Tapi monitor maksudnya Nggak, monitor ya. apa gitu kan? Jadi fungsi ear monitor sebenarnya lebih ke sound ya. Cuman aku bantu jawab deh. Fungsi ear monitor adalah ya monitor yang dipakai di telinga supaya tidak mengganggu instrumen lain. Atau bisa dibilang apa, mengurangi kebocoran saat live gitu ya. Ini ada para sound yang bener? Soundnya ngangguk-ngangguk. Iya, ngangguk-ngangguk. Oh, berarti bener ya. Jadi mengurangi kebocoran saat live performance, terutama live recording itu disarankan banget menggunakan ear monitor supaya nggak terlalu banyak bocoran yang masuk dari monitor, loop back ya bilangnya. Nah, kayak gitu. Oke, berarti lebih ke arah sound lah sebenarnya. Iya. Untuk secara musisi kita nggak ada bedanya gitu, Nggak ada ear bedanya, monitor sama itu. Cuman untuk kepentingan sound, jadi kita bekerja sama. Tapi gitu. ada juga sih yang nggak nyaman dengan ear monitor. Oh, Gitu. Lebih gue pengen pakai monitor aja nih yang floor supaya lebih menikmatin ambience-nya, ada juga gitu. nah Jadi beda-beda. tapi kalau kayak gitu gimana tuh? Ya kembali lagi ke diterapinnya di gereja. Setiap teman-teman nih bagaimana? Apakah kan kebetulan ear monitor juga bukan yang sesuatu yang sistem yang murah. Ya kan cukup harus spend money untuk dapat ear monitor yang bagus ya kan. Nah, terus dari sistemnya, terus ear-nya sendiri harus yang oke kan supaya Ininya ya, apa earphone-nya ya? gitu harus yang oke juga kan gitu. Jadi semua perlu dipikirin yang matang sih. Kalaupun adanya cuma floor monitor ya kenapa enggak? Nggak apa-apa juga kayak gitu. Oke. Mungkin untuk menutup aku ada satu pertanyaan lagi Boleh. gitu ya. Kayaknya sih dari Ada pertanyaan. lagi nih banyak. Hah? Oh, masih banyak. Satu lagi. Terakhir ya. Menurut Kak Andreas, lagu untuk ibadah hari Minggu itu penting nggak sih untuk di arrangement secara rapi dan bagus? Penting banget. Karena kan ini kita memuliakan nama Tuhan. Ibarat kata gini deh, Tuhan kasih kita sesuatu yang nggak pernah setengah-setengah. Gitu loh. Masa kita kasih Tuhan setengah-setengah? Betul. Gitu loh. Kita nggak pernah kayak sampai sekarang mungkin di masa pandemi ini
banyak yang bagaimana, tapi kita masih dipelihara sama Tuhan. Iya. Masa pas saat kita melayani Tuhan kita nggak kasih yang terbaik? Gitu. Menurut aku dalam pelayanan kasih yang terbaik, yang bagus, rapih itu penting banget. Iya. Selain dari mungkin jemaat ada yang nggak ngerti musik, ya udah bodo amat deh. Yang penting jemaat datang, ini ada musiknya bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau ada jemaat yang ngerti musik, ini kok musiknya apa ya? Kok berantakan ya? Betul, Kok drumnya nggak sinkron ya mainnya sama yang lainnya? Kan nggak enak juga kan? Ya. Gitu loh, pasti akan keganggu bener tuh. Iya, iya. Keganggu jemaat dalam beribadah. Jadi penting banget buat bermain musik secara bagus dan rapih. Kayak Dan gitu. sebenarnya nggak cuman special performance yang presentation yang Iya. penting, sebenarnya ibadah Ibadah tiap minggu penting pun banget, sama pentingnya sama gitu. pentingnya, esensinya sama. Mungkin tim mau nanya sih, pertanyaannya masih banyak. Masih ada lagi? Kalau masih banyak kita hajar aja lah Kak. Oh. Nah, ini cakep banget nih. Waduh. Kak, chord progression yang dipakai itu pasti berubah setiap event kah atau gimana? Ya mungkin apalagi kalau lagunya ngulang gitu loh Kak. Misalnya lagu apa pernah dipakai dulu, terus pakai lagi sekarang gitu. Pasti ada berubah. Walaupun aku selalu berusaha walaupun lagunya sama, tapi aku akan bikin sesuatu yang berbeda. Mungkin dari segi ritme, dari segi chord atau melodi pengiring selalu berubah. Dan yang pasti perubahan itu yang terutama menyesuaikan range penyanyi, udah pasti. Itu yang utama dulu. Iya. Baru kita bongkar musiknya supaya ini kayaknya yang kali ini lagunya sama tapi dibawainnya lebih nuansanya lebih tenang nih. Jadi kita rubah kayak gitu. Itu sih. Kira-kira. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku, Iya. ini. Kayaknya kalau dari pertanyaan yang tadi kita terima nih banyak banget yang mungkin bukan jemaat di GBI PRJ ya. Dan mungkin berarti banyak teman-teman yang join, yang gabung, dan ini tuh maksudnya mau ikut belajar lah Iya. dari kita, dan kita senang sekali bisa Banget, senang punya banget. Bisa satu berbagi. kesempatan untuk Yes. berbagi ilmu ini. Cuman ya kita bersyukur gitu karena kita punya fasilitas yang lumayan besar, karena kapasitas kita juga besar gitu. Setelah beberapa tahun kita, puji Tuhan, kita lumayan berkembang dan kita dipercayakan lebih gitu sekarang. Tapi mungkin ada juga yang di luar sana yang gerejanya kapasitasnya tidak sebesar kita, dari mungkin kurang pemain Kak, atau mungkin alat-alatnya juga nggak sebanyak kita, alat musiknya mungkin kalau di GBI PRJ kan ada percussion, ada violin, Iya, mungkin saxophone. tapi ada gereja-gereja yang secukupnya aja drum, bass gitu-gitu. Iya. Tapi namanya kita beribadah, kita pasti tetap mau kasih yang terbaik Yes. gitu. Dan mungkin dari belajar dari session ini mereka pun terinspirasi gitu. Saya mau nih mengimplementasikan Iya. seperti ini, mau bikin special presentation, mau bikin drama yang keren dengan aransemen yang keren gitu. Kak Andreas bisa mungkin bagi-bagi sedikit tips untuk teman-teman yang di gereja yang mungkin kapasitasnya belum sebesar GBI PRJ Group. Nah, mungkin tips buat teman-teman dalam membuat event dulu ya. Dalam membuat event, bicarakan, matangkan semua skrip, semua aransemen dengan rapih. Gitu. Terus kayak dipikirin, ya nggak mungkin dong misalnya, kita nggak ada, ini nih nggak ada saksofon. Gitu ya, jangan bikin aransemen yang ada nuansa saksofon gitu. Mungkin lebih ke yang melodinya diganti oleh gitar atau apa. Nah, kayak begitu. Jadi lebih dikemas lebih kecil tapi tetap esensinya dapat. Dan bisa banget Dan bisa kayak gitu banget ya. pasti. Terus kalau buat di ibadah mungkin yang teman-teman cuman di gereja cuman ada bass, drum, gitar sama piano. Cuma berempat gitu kan. Ya kenapa enggak main berempat juga bisa kok, maksudnya membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Bisa kok bikin aransemen yang bagus, bisa kok bikin ritme yang bagus, bikin melodi yang indah, bisa banget. Gitu, dan semua kuncinya berlatih. Ya. Yes. Jadi tanpa latihan kita nggak bisa bikin apa-apa nih gitu loh. Tanpa denger musik kita nggak tahu nih referensi apa yang bisa kita bawain gitu loh. Kayak gitu sih. Iya, dan mungkin kuncinya juga
diingat gitu loh, mau gereja yang berapa ribu orang atau gereja Iya. yang berapa puluh berapa ratus orang, kita tetap melayani Tuhan yang Yes, sama gitu, benar. dan Tuhan yang sama tuh mampu menggunakan bahkan orang-orang yang simple, yang bahkan kayak kita Iya. pun, kita juga bukan karena hebatnya kita gitu Iya, kan ya benar, Kak, tapi karena karena kasih kita karunia. memang mau dan dipilih Tuhan gitu loh. Yes. Jadi mungkin itu kali ya Iya, benar. intinya ya. Dan kalau aku kasih buat teman-teman ya yang udah melayani Tuhan dan dipercayakan melayani Tuhan, please jangan setengah-setengah. Iya. Jadi melayani Tuhan lah yang benar-benar fokus, all out gitu loh. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena buat aku ada berkat yang kita nggak pernah tahu yang Tuhan kasih saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul. Ya, Ya, gitu setuju, sih. setuju. Oke, Oke. oke. Mungkin sekian teman-teman untuk hari ini. Thank you banget Kak Andreas Sama-sama. sudah sharing ke kita. Aku pun ikut belajar banyak untuk pelayananku sendiri hari ini. Untuk teman-teman jangan bersedih kalau hari ini sesinya habis. Besok kita masih ada lagi dan besok kita akan mengupas tentang vokal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin melayani di WL, singer atau choir ya, atau mungkin pengen tahu aja nih kalau pengen daftar gitu kan, kalau jadi singer gitu, gimana sih skillnya gitu untuk menjadi seorang singer melayani di gereja, boleh banget tune in besok di IG dan YouTube GBI PRJ, sama persis kayak sekarang jam 7 malam. Apalagi udah ya? Udah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, tekan lonceng, nyalakan. Iya. Oh, sama satu lagi mungkin ini untuk mengingatkan aja, hari Kamis kita ada ibadah itu kan? Oh, kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa ibadah. Ya, jangan lupa ibadah. Dan jangan lupa nonton juga malamnya. Benar, sebenarnya benar. Di hari Kamis kita akan ada ibadah, ibadahnya akan tetap online. Di masa PSBB sekarang kita akan tetap online. Kita akan tetap melayani teman-teman. Dan malamnya itu benar tetap ada share and talk behind the curtain ya. Jangan berkecil hati karena itu tanggal merah. Tetap ada, dan hari Kamis itu kita akan dilayani oleh sharing-sharingnya Unify Dancer. Jadi untuk pelayanan dari secara dance itu. Dan hari kelima Media. Ya, untuk teman-teman yang berminat pelayanan di bidang multimedia. Dari yang tadi kan kita udah ngomongin ya, teknologinya, terus nyatuin sama gambar dengan audio. itu bisa disimak di hari Jumat. Berarti hari Jumat di sesi media. Oke, gitu, segitu sih dari kita. Thank you yang udah tune in, thank you yang udah nonton dan denger ngebayolan kita. Kita dari tadi bercanda mulu ya guys, maaf ya. I think that's all untuk malam ini. Thank you semua yang udah nonton. We'll see you tomorrow night. Kita ketemu lagi besok malam. Besok malam. Dadah. God bless.